Yang pertama yaitu hak dan kewajiban pendidikan bagi anak di Indonesia. Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut, maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar. Salah satu pasal yang menyebutkan hak dan kewajiban tentang pendidikan dasar masyarakat yaitu terdapat pada pasal 31 yang terdiri dari 5 ayat, yaitu pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian pasal 31 ayat 3 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Lalu pasal 31 ayat 4 berbunyi negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Lalu yang terakhir, pasal 31 ayat 5 berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjukkan tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pada intinya, makna pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tentang hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan, serta kewajiban dan prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan nasional. Yang kedua, regulasi bebas biaya bagi pendidikan dasar di Indonesia. Sejak tahun 2008, pemerintah telah merencanakan program wajib belajar selama 9 tahun. Sebagai konsekuensi program ini, maka pemerintah wajib untuk menanggung segala biaya investasi dan operasi di setiap penyelenggaraan pendidikan pada tingkat dasar, yaitu SD dan SMP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, diatur perihal penjaminan wajib belajar, pasal 9 menyatakan, yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya apapun. Lalu yang kedua, warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan ke pendidikan dasar tetapi orang tua atau walinya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, maka pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aturan di atas merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 34 dinyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Amanat dari peraturan ini sangatlah jelas, yaitu untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar, maka pendidikan dasar haruslah gratis. Yang ketiga yaitu parameter keberhasilan pendidikan dasar di Indonesia. Proses pendidikan yang diharapkan berhasil adalah pendidikan yang menghasilkan generasi yang berpikir kritis dan mampu menganalisis masalah di sekitarnya. Mendikbud mengatakan, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbicara tentang bagaimana setiap manusia mampu meraih pengetahuan dan memiliki keterampilan, sikap, dan nilai yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa masa depan berkesinambungan untuk seluruh penghuni bumi.
beberapa hal yang mempengaruhi kemajuan dan keberhasilan pendidikan di Indonesia, yaitu kualitas dan kinerja dari para guru. Karena pasalnya, guru memiliki peran penting untuk mendidik dan membimbing siswa di kelas secara langsung, sehingga kualitas generasi muda ada di tangan guru. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, maka pemerintah harus mendukung dan memperhatikan guru dengan cara memenuhi semua kebutuhannya, menghargai perjuangan dalam mengajar siswa, memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan mutu atau kualitas guru, serta penyeleksian guru yang lebih ketat lagi. Lalu selanjutnya, kurikulum pembelajaran yang harus terus-menerus berkembang mengikuti zaman, karena ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, agar bisa lebih adaptif dengan perubahan. Selanjutnya, anggaran dan regulasi pendidikan, dan yang paling penting adalah semangat dari para murid dalam belajar. Yang keempat, adakah perlindungan Komnas Anak terhadap kendala biaya sekolah? Pada masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali orang tua yang kesulitan untuk membayar uang sekolah anaknya dikarenakan masalah ekonomi yang menurun. Dan banyak sekolah yang mengancam tidak mengikut sertakan para siswa yang belum melunasi biaya sekolah atau SPP untuk mengikuti ujian kenaikan kelas. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan, yaitu Retno Listiarti, menegaskan, ancaman anak tidak bisa mengikuti ujian kenaikan kelas jika orang tua tidak membayar tunggakan SPP adalah pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Apalagi semua pihak tahu bahwa pandemi COVID-19 berdampak besar pada ekonomi jutaan rumah tangga di Indonesia. Ketika sekolah juga mengalami kesulitan keuangan karena tunggakan SPP para orang tua, maka dana BOS dari APBN dapat dipergunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah. Retno Listiarti mengatakan, pihak Komisi Perlindungan Anak terus mendorong sekolah bisa kooperatif dan bisa mengerti keadaan para orang tua yang terdampak COVID-19 seperti ini. Tentu agar tidak terjadi lagi kasus drop out atau putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Komisi Perlindungan Anak mendorong dan mengingatkan stakeholder pendidikan jika sekolah itu bukan organisasi perusahaan yang mengejar profit atau laba. Sekolah berada dalam payung yayasan yang tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa tujuan didirikan yayasan adalah memberikan pelayanan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sekolah harus bersikap bijak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Sekolah swasta yang bernaung di bawah yayasan pendidikan harus menggunakan fungsi sosial dan kemanusiaannya ketika ada siswa yang orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi. Yang kelima, benarkah terhambatnya biaya bulanan siswa berdampak bagi honor guru di sekolah? Honor guru berasal dari biaya bulanan sekolah. Karenanya, jika biaya bulanan sekolah terhambat, maka akan sangat berdampak pada honor guru di sekolah. Sebagai contoh, ketika adanya pandemi COVID-19, membuat pembayaran SPP tertunda. Akibatnya, guru dan tenaga pengajar pun mengalami penundaan gaji. Sekolah swasta atau yayasan memang mengandalkan pembayaran uang SPP inilah untuk memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk juga pembayaran gaji guru. Jika pembayaran SPP ditunda, maka gaji guru juga tertunda. Jadi, benar adanya bahwa biaya bulanan siswa yang terhambat akan berdampak pada honor guru di sekolah.